Kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah ini pertemuan yang keempat ya. Kita masih bersama kitab yang alhamdulillah sangat berkah, sangat manfaat. Kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, yang disusun oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala. Kita telah menjelaskan tentang fasal fardu wudu, yaitunya fardu wudu ada berapa kemarin? Ada 6. Berarti kalau disebut fardu tidak boleh tinggal. Kalau tinggal berarti tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya berarti tidak sah sholatnya. Jadi kalau kita belajar sholat maka mulai daripada belajar wudu. Karena al-wudu miftahus sholah. Wudu anak kuncinya sholat. Bagaimana mungkin kita masuk kepada sholat kalau kita tidak punya kuncinya? Kuncinya adalah wudu, taharah. Kita murajaah sedikit. Fardu wudu ada 6. Yang pertama an-niyatu, an-niyah, niat. Yang kedua ghaslul wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga ghaslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh 2 tangan sampai 2 mata siku. Yang keempat mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi, menyapu sesuatu dari kulit kepala atau rambut yang ada pada batasan kepala. Yang kelima ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh 2 kaki dengan 2 mata kaki. Berarti sampai 2 mata kaki harus dibasuh. Yang keenam adalah tertib sesuai dengan urutan. Tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh diacak-acak urutannya, harus sesuai dengan urutan. Baik, sekarang kita lanjutkan lanjutan daripada kajian sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dini wa dunya wal akhirah ila anqal. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin binaumin aw ghairihi lazimahu ghaslu jami'i bananihi ma'aniyati raf'il janabati. Baik. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya. Jika seseorang memiliki junub atau orang yang sedang junub yang disebabkan mujama'ah, melakukan hubungan suami istri. Jadi orang yang melakukan hubungan suami istri, maka dia disebut dengan orang yang junub. Orang yang junub itu maknanya orang yang sedang berhadas besar. 1. Au khuruji maniyin, atau keluar mani. Nah, ini keluar mani, keluarnya sperma. Binaumin aw ghairihi, baik keluar mani tersebut di saat tidur, aw ghairihi, atau tidak di waktu tidur. Yang jelas keluar mani. Nah, kalau waktu tidur itu disebut dengan mimpi basah, tahu-tahu udah basah. Dan itu dialami oleh laki-laki normal. Yang tidak junub itu cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata para ulama, junub itu ada pengaruh setan. Seseorang junub di waktu tidur, artinya keluar mani di waktu tidur, itu ada pengaruh dari syaitan. Baginda Rasulullah tidak bisa dipengaruhi syaitan. Kalau kita langganan ya, langganan. Artinya orang yang tidak selamat, orang yang tidak maksum, orang yang mungkin dan sangat mungkin. Jadi kalau itu terjadi, keluar mani baik ketika tidur ataupun tidak di waktu tidur, maka orang tersebut baik yang junub karena melakukan hubungan suami istri atau keluar mani ketika tidur atau tidak di waktu tidur, maka kata beliau lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Dia wajib membasuh seluruh badannya. Ya, kalau membasuh seluruh badan maknanya apa itu? Mandi. Nah, dia wajib membasuh seluruh badannya disertai niat untuk menghilangkan janabah. Nah, maka di sini perlu kita pahami, seseorang itu tidak sah sholat melainkan dia dalam keadaan suci. Karena syarat sahnya sholat harus suci.
Dan suci tersebut bisa disebabkan karena ada hadas kecil, bisa dikarenakan hadas besar. Kalau hadas kecil, kita bisa sucikan dengan wudhu. Dan ketentuannya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Apa contohnya hadas kecil? Misalkan keluar angin. Keluar angin itu hadas kecil, hadas besar? Hadas kecil. Kalau buang air besar itu hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil. Walaupun buang air besar, tapi hukum hadasnya hadas kecil. Maka orang yang sedang berhadas kecil, ketika dia hendak sholat, dia wajib berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Tetapi seseorang yang sedang berhadas besar, nah penyebabnya bisa karena dia melakukan hubungan suami istri, atau keluar mani di waktu tidur, atau di luar, atau tidak dalam keadaan tidur. Maka dia wajib mensucikan hadas besarnya dengan mandi wajib. Apa yang membedakan mandi wajib dengan mandi sunnah? Ini sudah kita tanyakan kemarin kan? Apa bedanya mandi wajib dengan mandi sunnah? Niat. Yang membedakan mandi wajib dengan mandi sunnah adalah niat. Kalau kita berhadas kecil, niatnya menghilangkan hadas kecil. Caranya dengan berwudu. Maka kalau ketika kita berwudu, sengaja aku wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Tetapi ketika kita berhadas besar, kita sedang junub, maka kita tidak cukup dengan wudu saja, tapi harus dengan mandi besar atau mandi jenabah. Nah, bagaimana tata caranya? Yang paling minimal mandi jenabah itu adalah menghilangkan najis dari bagian badan. Kalau ada najis, hilangkan terlebih dahulu. Setelah itu membasuh seluruh bagian badan. Tidak ada yang boleh yang tertinggal. Yang bagian zahir basah semuanya. Rambut, kulit, lipatan-lipatan badan semuanya disentuh air. Terkena air semuanya. Dan itu dilakukan dengan niat menghilangkan janabah. Jadi jangan ada yang salah faham. Kalau dia menganggap mandi besar itu ya mandi besar. Mandi besar airnya besar-besar disiram ke badan. Atau kalau mandi besar itu harus pakai sampo, pakai sabun. Enggak. Harus keramasnya. Bukan itu maksudnya. Mandi besar itu maksudnya adalah niat menghilangkan hadas besar. Kalau tata caranya bagaimana? Yang jelas harus bagian tubuh kita, rambut dan kulit, lipatan-lipatan badan semuanya harus merata, harus disentuh air semuanya. Tidak boleh ada yang tertinggal. Makanya kalau mandi jenabah kita sarankan, aturannya adalah kalau sekiranya di bagian badan ada najis, sebelum kita mandi sucikan najis tersebut. Bersihkan dulu. Nah, kalau misalkan kita ada najis di bagian mana saja, hilangkan terlebih dahulu. Dan untuk kesempurnaannya, setelah kita bersihkan najis, setelah kita istinja, kemudian disempurnakan dengan wudu. Kalau di sini tidak dijelaskan secara detail, tapi dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan secara detail. Bagaimana aturannya? Setelah hilangkan najis, kemudian kita berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Caranya sama. Bagaimana kita kalau mau sholat kita wudu. Bagaimana tata cara wudunya? Sama. Maka wudu ketika sebelum mandi wajib atau mandi jenabah, sebagaimana kita wudu untuk sholat. Dan setelah kita wudu, apa niat wudunya? Niat wudunya kalau kita berhadas kecil, maka niatnya untuk menghilangkan hadas kecil. Fardu karena Allah. Kalau menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Dan setelah itu baru kita sirami badan dengan air. Pastikan terlebih dahulu air itu menyentuh seluruh bagian badan. Jangan tergesa-gesa untuk diagia sampo atau diagia sabun. Jangan disiram sekali, 2 kali langsung diagia sampo. Langsung diberi sabun. Kalau siram air belum merata ke seluruh tubuh, air belum menyentuh rambut secara sempurna, kulit rambut secara sempurna, dan belum merata ke seluruh lipatan-lipatan badan,
berarti kita belum sempurna mandi wajibnya. Dan kemudianlah kita campur dengan sampo atau sabun, itu menyebabkan air yanglah kita siram tadi menjadi mutaghayyir, berubah, walaupun berubah itu disebabkan oleh sesuatu yang suci. Kalau sudah berubah, maka status airnya berubah juga. Kalau sudah berubah, maka mutaghayyir. Kalau mutaghayyir, tahirun ghairu mutahirin. Airnya suci, tapi tidak lagi mensucikan. Maka bagaimana harusnya? Setelah kita hilangkan najis, setelah kita wudhu dengan sempurna, baru kita sirami air ke seluruh bagian tubuh merata. Pastikan semua bagian badan kita basah. Dan setelah sempurna baru kalau mau sampo. Kalau mau pakai sabun, pakai sabun. Kalau tidak ada sampo, tidak ada sabun ya tidak apa-apa. Yang paling penting hadas besarnya hilang. Nah, karena ada juga yang menganggap sebagian kalau mandi itu pakai sabun. Kalau tidak pakai sabun berarti tidak mandi. Nah, sedangkan sabun itu kan bid'ah kan? Ya. Ada tidak Nabi mandinya pakai sabun? Pakai look ada Nabi mandinya pakai look atau lifebuoy. Nah, maka pastikan dulu air membasahi, menyentuh seluruh bagian badan, baru kemudian kalau mau sampo dan seterusnya. Ini perlu kita sampaikan karena banyak juga orang yang salah paham. Kadang-kadang anak sudah selusin tapi mandi wajib belum bisa. Berarti dia sudah bawa hadas besar kemana-mana. Dia sudah bawa hadas besar kemana-mana. Kenapa? Karena dia tidak paham, tidak mengerti cara menghilangkan hadas besar. Dia kira kalau dia sudah junub kemudian pergi ke kamar mandi, siram-siram 2 kali 3 kali, dikasih sampo, dikasih sabun, dia anggap itu sudah suci. Padahal bagian badan belum disentuh dengan air secara sempurna. Padahal ketika dia mandi tidak menghadirkan niat untuk menghilangkan hadas besar, tidak sempurna, tidak sah. Berarti walaupun badannya basah, walaupun badannya segar setelah mandi, hukumnya tetap berhadas besar. Nah, maka ini masalah besar juga. Berarti kalau dia sholatnya tidak sah, kalau dia puasanya tidak sah. Karena orang junub tidak sah sholat, tidak sah puasa. Kalau dia nyentuh Quran dosa. Karena orang tidak suci tidak boleh nyentuh Quran. Nah, maka harus mengerti. Maka agama itu kalau kita fahami dengan benar tidak sulit. Kalau kita fahami dengan benar, maka itulah kunci kebahagiaan. Dan kesucian seseorang itu punya kaitan dengan cinta Allah. Orang kalau pandai menjaga kesuciannya, nah, maka dia akan mudah untuk mendapatkan cinta Allah. Tapi kalau dia tidak paham wudhu, tidak mengerti tata caranya, mandi wajib, tidak paham bagaimana tata caranya, tidak bisa mengetuk pintu cinta Allah. Karena Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Baik, kita anggap sudah paham semua, kita lanjutkan. Yang masih ada kaitannya dengan mandi janabah, pastikan, nah ini penting sekali, pastikan air yang dipakai untuk mandi itu airnya mutlak. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Karena kita kan tidak mengerti tempat mandi kita kan bisa jadi ada yang disediakan tempat kecil saja yang berkemungkinan ketika mandi akan masuk percikannya ke dalam, menjadikan air menjadi mustakmal. Berarti tidak sah dipakai untuk mandi wajib. Atau kita punya wadah yang wadah itu tidak mencapai ukurannya 2 kullah juga tidak bisa. Kalau sekiranya ada air percikan fardu yang masuk ke dalam. Atau ciri cacak masuk ke dalam. Kita punya kamar mandi yang ukuran yang paling sering kita temukan di tempat-tempat toilet atau kamar mandi. Itu kan wadahnya sebesar ini ya. Tidak besar. Dan itu kalau diisi air penuh sekalipun rasa-rasanya masih belum cukup mencapai 2 kullah. Karena ukuran 2 kullah kata para ulama, para fuqaha itu minimal 60 cm. Dalamnya, lebarnya, panjangnya, tingginya 60 cm. Kalau diisi penuh itu 2 kullah. Maka kalau kita mau bikin kamar mandi di rumah, silakan perhatikan itu aspek untuk menjaga kesucian airnya.
Karena kalau wadahnya tidak cukup 2 kullah, itu kalau masuk najis dalam mazhab Syafi'i, berubah tidak berubah itu sudah mutan najis. Berarti cara mensucikannya tidak ada cara lain kecuali dengan membuang semua airnya. Jadi kalau misalkan ada ember yang tidak terlalu besar atau wadah penampung air yang tidak cukup 2 kullah, rupanya masuk Pak Haji ke dalam. Yang alun haji. Pak Haji, ya, ciri cacak ya. Nah, kotoran cacak itu masuk ke dalam. Masuk ke dalam, berubah tidak berubah airnya. Apakah airnya bau atau tidak bau? Apakah airnya berubah warna atau tidak berubah warna? Yang jelas itu najis. Atau mati mencik ke dalam, jatuh ke dalam, mati mencik dalam, berarti kan najis. Kalau najis, airnya tidak cukup 2 kullah, maka hukumnya mutan najis. Pertanyaan, bagaimana cara mensucikannya kalau masuk ciri cacak ke dalam? Wak buang saya ciri cacak itu ayalah jadi suci ya? Tidak suci. Jadi caranya tidak ada cara lain kecuali dengan dibuang. Tetapi kalau wadah airnya sampai 2 kullah atau bahkan lebih, punya wadah yang agak besar, penampung air yang agak besar, yang kalau diisi penuh sampai airnya 2 kullah atau lebih, maka cara mensucikannya gampang. Kita buang kotorannya atau kita buang bangkai tikus yang masuk, dan kemudian kita hidupkan air sampai full. Kita hidupkan keran sampai wadah tersebut diisi air sampai penuh, sampai kadar airnya mencapai 2 kullah. Kalau airnya sudah mencapai 2 kullah, maka air yang mutan najis menjadi air mutlak dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dibuang. Nah, ini manfaatnya kalau kita punya wadah yang agak besar. Tidak harus juga sebesar kolam renang. Yang paling tidak yang ukuran 60 cm itu. Atau kalau kita bikin 1 meter 1 meter aja yang lebih aman. Itu kalau diisi penuh, walaupun ada najis di dalam, asalkan tidak berubah sifatnya, tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, maka air tetap suci. Cukup kita buang najisnya, kita campakkan bangkainya, maka air masih dibilang suci. Berbeda kalau airnya tidak sampai 2 kullah, kalau dimasuki najis, langsung hukum air berubah menjadi mutan najis. Ini sangat penting sekali. Baik itu nanti kamar mandi di rumah kita masing-masing atau di tempat umum. Bisa jadi kita berhenti di masjid, di musala, di pom bensin misalkan. Banyak orang yang tidak memperhatikan kemungkinan air yang dipakai untuk beristinja itu suci apa enggak. Kalaulah di tempat umum kan biasanya akhlak orang macam-macam. Akhlak orang yang buang air itu macam-macam. Ada yang berakhlak, ada yang enggak berakhlak. Dan kita sudah menemukan sendiri ketika kita wudhu di salah satu toilet di tempat umum, di musala, itu ada orang yang masuk ke toilet, dibuka pintunya, barangkali karena badannya agak gemuk sedikit, susah dia jongkok. Dibuka pintu kamar mandi, dibuka celananya langsung ditembak dari jauh. Dan kalau seperti itu kondisinya, kita pastikan air keran penampung air yang ada di situ sudah kena percikan najis. Jadi air penampungan itu bukan mustakmal lagi. Kalau mustakmal statusnya masih suci, tapi tidak mensucikan. Tapi kalau sudah percikan kencing masuk ke dalam, maka airnya mutan najis. Kalau kita pakai, kita juga kena najis. Nah, maka ini perlu kehati-hatian. Maka orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti itu cara wudhunya beda. Orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti cara istinjanya beda. Dia akan lebih hati-hati karena itu berkaitan dengan kesucian dan suci itu adalah kunci dalam melakukan setiap ibadah. Baik, nah, kita masuk hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Ada kitab apa Kamil? Wayang qudul wudu. Coba fadhal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli
awid duburi ala ma kana. Wa yanqudul wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatuhu minal ard. Nah, baik. Kita jelaskan dulu hal-hal yang membatalkan wudu, yang bisa merusak wudu kita. Yang pertama kata beliau, yang bisa membatalkan wudu seseorang al-khariju min ahadis sabilain al-qubuli awid duburi ala makana. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Ini bahasa ahli fikih dalam mengibaratkan tempat buang air kecil dan buang air besar. Maka dipakai istilah ahadis sabilain. Bukan ahadis sabilain salah satu dua jalan, maksud jalan surga, jalan neraka ya. Ahadis sabilain maksudnya adalah tempat buang air kecil, kubul, atau tempat buang air besar, yaitunya dubur. Kalau keluar sesuatu dari salah satu dua jalan tersebut, apapun bentuknya, kalau di sini tidak dijelaskan, tetapi dalam kitab fikih lain dijelaskan. Baik yang keluar itu yang biasa atau yang tidak biasa. Kalau yang biasa ya yang biasa kita transfer tiap hari. Itu yang biasa. Kalau yang tidak biasa misalkan cincin. Nah, ketika makan sup rupanya masuk cincin, tertelan cincin. Tidak tahu juga caranya. Dia kira itu tulang ayam atau tulang daging. Rupanya cincinnya yang tertelan. Maka ketika keluar, maka itu juga menyebabkan wudu seseorang batal. Atau jangankan benda, jangankan zat, angin saja. Khurujur rih, keluarnya angin. Maka itu juga membatalkan wudu. Didengar orang atau tidak didengar orang batal juga. Jangan dikira kalau orang dengar batal, kalau tidak didengar orang tidak batal. Tidak ada urusannya didengar tidak didengar. Oh dia senyap ya, tapi kan aromanya luar biasa. Jadi berbunyi tidak berbunyi, berbaun atau tidak berbaun, yang jelas keluar dari salah satu dua jalan itu membatalkan wudu. Kecuali mani. Nah, itu pengecualiannya. Dalam kitab fikih itu dijelaskan. Kecuali yang keluar itu mani. Jadi mani itu bukan najis atas kesepakatan para ulama. Jadi para ulama menghukumi mani itu suci. Apa dasar hukumnya? Para ulama mengatakan bahwa mani adalah suci. Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam, manusia. Apa salah satu bentuk Allah memuliakan manusia? Manusia Allah ciptakan suci dan sumber asal kejadian manusia juga suci. Maka kalau manusia meninggal jadi mayit, najis apa enggak najis? Najis apa enggak? Enggak. Padahal seluruh bangkai najis kecuali manusia dan belalang, ikan dan belalang. Ikan tidak najis, belalang tidak najis, bangkai manusia juga tidak najis. Tetapi selain dari itu, bangkai semuanya najis. Kenapa manusia tidak najis? Karena manusia zatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana asal kejadian manusia itu suci, maka akhirnya bangkainya, mayitnya manusia juga dihukumi suci. Maka kata para ulama, kalau seseorang keluar mani itu sebenarnya tidak batal wudu. Tapi langka. Kenapa orang bisa keluar mani ke wudunya tidak batal? Nah, ini kalau kejadian maka tidak batal. Kalau kejadian tidak batal. Tapi kan orang biasanya, orang yang suami istri kemudian keluar mani, itu kan sentuhannya yang membuat batal. Keluar maninya tidak menyebabkan batal. Atau orang yang keluar mani dan dibarengi dengan baul, nah itu juga batal. Yang menyebabkan batal bukan khurujul maninya, tapi baulnya. Atau orang keluar mani ketika tidur dia rebahan, akhirnya keluar mani. Yang membatalkan wudunya bukan keluar maninya, tapi yang membatalkan wudunya
hilang akalnya, tidurnya. Nah, ini kan pembahasan fikih. Jadi kalau pembahasan fikih harus kita jelaskan sejelas-jelasnya. Tidak boleh samar-samar. Kalau samar-samar nanti tidak paham hukumnya, jadi keliru. Kalau istilah orang Minang, adai basi sampiang, syarak, syarak batalanjang. Itu istilah orang Minang. Adai basi sampiang maknanya pakai bahasa kiasan. Tapi kalau syarak harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, karena ini berkaitan dengan hukum. Itu batal. Itu batal. Batal itu. Yang tidak batal cuman mani. Selain dari itu, yang biasa atau yang tidak biasa keluar, maka hukumnya membatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan wudu wa yanqudul wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Yang kedua yang membatalkan wudu, hilang akal. Hilang akal ini baik disebabkan karena tidur atau disebabkan oleh penyebab yang lain. Orang mabuk-mabukan, orang minum minum tua sudah haram hukumnya. Dia minum sampai mabuk. Dia ketika minum tua itu dalam keadaan wudu. Nah, ini keren juga nih. Minum tuanya dalam keadaan atau sebelum minum tua wudu dulu. Ini sudah mempercampurkan hak dan batil nih namanya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dipercampur adukan hak dengan yang batil. Kalau sekiranya seseorang minum kemudian hilang akalnya, berarti batal wudunya apa enggak? Batal. Atau dia wudu kemudian tidur, batal apa enggak? Batal. Jadi hilang akal baik disebabkan karena tidur atau selain tidur. Atau hilang akal juga disebabkan seperti gila, atau pingsan, atau sawan. Tahu sawan? Hah? Ayan. Nah. Atau kerasukan. Pokoknya sampai hilang akal. Maka itu walaupun dia tadinya suci dan kemudian terjadi ayan atau gila atau terjadi kerasukan yang menyebabkan akalnya hilang, maka semua itu membatalkan wudu. Jadi kalau ada teman habis wudu gila dan setelah itu dia sholat bilang, ente enggak boleh sholat dulu. Wudu, ente kan tadinya gila. Kalau seandainya terjadi, na'udzubillah, semoga sehat walafiat semuanya. Namun ada kecualian. Pengecualiannya kata para ulama, illa nauma mumakkin maka adatahu minal ard. Kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk dan tidak berubah. Lagi dengar khutbah ya. Oh, khatibnya rupanya khatib kondang. Ceramahnya dari Asia ke Eropa ketika khutbah. Sehingga makmum di belakang, makmumnya sudah 3 kali mimpi, khutbah belum selesai juga. Iya, sudah ganti-ganti mimpinya. Sudah mimpinya dari sini dan ke sana. Kalau selama posisinya duduk tetap, maka itu tidak batal. Tapi sudah sampai dia angkat, pinggulnya, sampai sudah tiduran atau nyenderan sama temannya, itu sudah membatalkan. Jadi kalau orang duduk kayak gini, itu seperti para guru-guru kita, itu karena beliau tidak tidur di waktu malam, jadi waktu majelis subuh itu dia tidur. Dan tahu-tahu habis tidur masuk waktu isyraq dia sholat sunnah. Jangan kita anggap dia sholat dalam keadaan tidak wudu. Karena dia tertidur itu tidak membatalkan wudu. Tidurnya dalam keadaan duduk yang tetap pada posisinya. Fahim Tom? Alhamdulillah. Baik. Istamir. Wa yanqudul wudu'a massu qubulin aw duburi adamiyyin minhu aw min ghairihi bi batnil kaffi
wa butunil asabi' kabiran kana aw saghiran walau waladahu mayyitan. Baik. Yang berikutnya yang menyebabkan wudhu batal menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan atau tempat buang air besar adami. Adami itu maksudnya manusia. Baik yang dia sentuh kemaluannya sendiri atau yang dia sentuh kemaluan orang lain. Nah, orang lain tidak usah mikirnya macam-macam. Misalkan seorang ibu habis wudhu, anaknya kencing, sobi. Kemudian dia cebok, dia membersihkan baul atau ghaid, buang air kecil atau buang air besar dari anaknya dengan menyentuh kemaluan anaknya atau dubur anaknya bi batnil kaf. Batnil kaf itu bagian dalam telapak tangan. Ini namanya batnil kaf. Dan butunil asabi, bagian dalam anak jari. Ini namanya semuanya bagian batin. Jadi baik batin telapak tangan maupun batin anak jari. Ini semuanya kalau disentuh dengan ini maka batal. Tapi kalau sentuhnya pakai punggung, pakai zahir kaf, pakai punggung telapak tangan itu tidak batal. Ini kalau misal ada teman yang gatal. Jadi garutnya kalau sudah wudhu jangan pakai ini. Garutnya pakai ini. Nah, itu kalau disentuh tempat yang membatalkan, maka itu kalau dengan bagian punggung itu tidak batal. Tapi kalau bagian telapak tangan kita sentuh maka batal. Nah. Iya, telapak itu. Kalau itu enggak, ya. Kalau paling mudah tuh kayak gini. Semua yang kena itu batin. Semua yang enggak kena itu tidak dianggap membatalkan. Kalau bagian ini, bagian pinggir ini enggak. Tapi pinggir ini berbahaya. Kalaupun tidak ini dekat. Maksudnya dia akan nanti syak, muncul keraguan. Itu saya sentuh dengan batin kaf atau dengan pinggirnya atau bagian punggungnya. Itu melahirkan syak. Nah, itu juga susah. Jadi kalau paling amannya, kalau pengen menyentuh juga, bungkus pakai plastik. Atau pakai sarung tangan kuli bangunan itu kan ada sarung tangan. Itu kalau disentuh pakai batas penghalang itu tidak batal. Baik. Itu. Jadi menyentuh batin kaf. Pertanyaan, kalau misalkan menyentuh kemaluan hewan batal apa enggak? Kita habis wudhu, tahu-tahu dilihat sapi di samping rumah melahirkan, tapi susah kayaknya melahirkan. Maka kita bantu, kita sebagai dokternya. Maka kita ambil, kita masukkan tangan kita ke dalam duburnya, kita tarik anak sapi itu keluar misalkan. Berarti tangan kita menyentuh duburnya kan? Habis itu boleh enggak kita sholat? Batal enggak wudhu dengan menyentuh dubur hewan? Enggak. Yang batal itu adalah dubur adami, duburnya manusia. Pertanyaan, kalau anak sendiri gimana? Walaupun anak sendiri, apalagi anak orang. Kalau nyentuhnya dalam keadaan sudah meninggal, sudah wafat, misalkan memandikan jenazah. Anaknya meninggal kemudian dimandikan dan menyentuh bagian dubur atau kubulnya. Batal apa enggak batal? Batal. Maka di sini dijelaskan baik orang besar maupun anak kecil walaupun anak dia sendiri dalam keadaan sudah meninggal. Baik, lanjut. Wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa mara'atin kabiraini ajnabiyaini bila ha'ilin illa zufran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu'a. Baik. Berikutnya yang membatalkan wudhu seseorang adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin. Bersentuhan kulit
laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Kabirain itu maksudnya besar itu maksudnya sudah balik. Bertemunya atau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik, yang ajnabi berarti bukan mahram, dan itu tersentuh bila hail, dengan tanpa pembatas. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i batal. Ini sudah pernah kita jelaskan perbedaan pendapat ulama mazhab tentang masalah bersentuhan kulit. Kalau menurut Imam Hanafi tidak batal. Karena ini hukum ini diambil dari firman Allah, aula mastumun nisa. Jadi para ulama berbeda dalam menjelaskan makna lamas. Berbeda dalam menjelaskan makna lamas. Aula mastumun nisa menurut Imam Hanafi bukan bersentuhan kulit. Tapi lamastumun nisa maknanya jama'tumun nisa. Yaitunya berhubungan suami istri. Itu batal. Kalau menurut Imam Malik, lihat dulu, sentuh saja tidak batal. Tapi kalau dengan syahwat, baru batal. Nah, nanti kan mikir juga, tadi saya nyentuh istri syahwat apa tidak syahwat? Dia sudah sholat nih, Allahu Akbar. Tadi saya sudah nyentuh nih, syahwat apa tidak syahwat? Batal apa tidak batal? Nah, syak juga nanti dalam sholat. Makanya Imam Syafi'i tidak membedakan syahwat tidak syahwat, kalau nyentuh batal. Siapa yang disentuh? Perempuan, laki-laki yang sudah besar. Tapi kalau anak kecil, tidak batal. Anak kecil tidak batal. Anak kecil maknanya yang belum balik itu tidak batal. Atau mahram, anak, adik, ibu, saudara perempuan, saudara ibu, saudari ayah. Maka semuanya mahram. Maka itu tidak batal. Termasuk orang yang sudah berkeluarga, mertua, ibu mertua juga tidak batal. Bersentuhan dengan istri batal mana batal? Batal. Tapi bersentuhan dengan ibunya istri kita tidak batal, karena beliau itu mahram. Itu namanya mahram bil musaharah. Beliau menjadi mahram karena kita sudah menikah dengan anaknya. Bahkan dalam Islam itu kaitannya kuat sekali. Ketika kita sudah menikah dengan seorang perempuan, maka hubungan kita dengan orang tuanya itu lebih kuat daripada hubungan dengan anaknya. Kenapa? Karena kalau istri itu bisa cerai. Kalau istri bisa cerai. Kalau ibu mertua tidak bisa. Setelah kita menikahi putrinya, selama-lamanya dia adalah mahram kita. Hatta walaupun kita sudah cerai dengan anaknya. Jadi walaupun kita sudah pisah dengan istri kita, ibu mertua tetap menjadi mahram. Maknanya apa? Maknanya tidak boleh nikah dengan ibu mertua nanti. Kalau kita sudah menikahi putrinya. Iya, sudah balik itu. Karena aturan balik dalam mazhab Syafi'i itu jelas. Aturan balik, ukuran balik atau belum balik itu dalam mazhab Syafi'i, kalau perempuan haid itu sudah. Kalau dia sudah haid itu sudah balik. Asalkan haidnya itu darah keluar itu setelah usia 9 tahun. Tapi usia 6 tahun keluar darah itu bukan haid itu. Sakit itu, penyakit. Tapi kalau sudah usia 9 tahun ke atas keluar darah, itu namanya darah haid. Berarti dia sudah dihukumi balik. Kalau tidak keluar darah, lalu usia 12, tidak keluar 13, tidak keluar 14, juga tidak keluar. Maka ketika sudah berusia 15 tahun, dia balik dengan istikmal. Namanya dengan usia sempurna 15. Jadi kalau sudah 15 tahun, keluar tidak keluar, maka dia sudah balik. Begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki ukuran baliknya, had baliknya kapan mulainya? Ketika sudah ihtilam. Ketika sudah mimpi basah. Ketika sudah keluar mani. Kalau dia tidak keluar mani 10 tahun tidak, 11 tidak, 12 tidak, sampai usia 15 tidak keluar juga, maka di usia 15 dia sudah balik dengan istikmal. Ya, hijriah. Nanti ada.
Ya. Itu bersentuhan kulit. Jadi yang ajnabiyain dengan perempuan atau dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kalau dengan mahram tidak batal. Dengan ibu kita kalau salaman tidak usah dialas, tidak usah dipakai hail. Kalau salaman dengan anak, salaman dengan adik kandung ya, bukan adiknya tetangga. Nah, atau adiknya teman. Nah, karena kan ada juga ini, saya tuh Ustadz, saya tuh sama adik teman tuh sudah rasa adik sendiri. Nah, dalam hukum fikih nggak bisa kayak gitu. Susahnya nanti saya istri teman tuh sudah rasa susah. Jadi nggak ada main rasa-rasa. Kalau fikih nggak ada rasa-rasa. Kalau fikih itu jelas hukumnya. Kemudian ada kalimat bila hail dengan tanpa pembatas. Makanya ada juga ulama kita, kalau darurat kadang-kadang ada bersentuhan dengan yang bukan mahram, tapi tidak bisa menghindar, maka minimal kita pakai hail, pembatas. Pakai pembatas. Pembatas maknanya sesuatu yang menghalangi bertemunya kulit secara langsung. Karena bertemunya kulit secara langsung membatalkan dalam mazhab Syafi'i. Karena yang dimaksud dengan lamas yaitu al-jassu bil bashar, bersentuhan dengan kulit. Illa, ini ada pengecualian yang ditanyakan Rian. Illa dhufran, kecuali yang tersentuh itu adalah kuku. Jadi kita tersentuh kuku teman perempuan yang ajnabi. Kukunya setengah meter. Kita sentuh, batal enggak wudunya? Kalau yang tersentuh kuku enggak batal. Au sya'ran, kalau yang tersentuh rambut. Nah, ini rambut enggak usah bayangan rambut yang lain. Rambut istri misalkan. Kita habis wudu nyentuh, mengusap rambut istri, batal enggak wudu kita? Enggak batal. Kalau menyentuh rambutnya tidak sambil cubit pipinya. Nah, jadi kalau hukumnya, kan ada juga orang tanya, Ustadz, kalau nonton iklan sirup bulan Ramadan batal enggak puasanya? Iya, nontonnya enggak batal. Tapi kalau nontonnya sambil ngemil, iya. Jadi yang membatalkan bukan nontonnya tapi ngemilnya. Jadi kalau nyentuh rambut saja enggak batal. Menyentuh kukunya enggak batal. Kemudian gigi. Ini barangkali giginya offset ini. Jadi kebetulan kita tersentuh atau menyentuh disengaja pun enggak. Misalkan kita istri lagi senyum, kita sentuh giginya. Ya. Biar nanti enggak dibayangkan yang macam-macam, istri saja. Kan baik, gigi palsu, gigi asli semuanya sama hukumnya. Ya, enggak batal. Enggak batal. Jadi kalau pengen disentuh setelah wudu, sentuh bagian itu, kukunya, rambutnya atau giginya. Ya. Kalau satu madhab dengan istrinya enggak masalah. Yang repot tuh beda madhab. Istrinya pakai madhab Hanafi, suaminya pakai madhab Syafi'i. Kalau bagi istri habis wudu nyentuh suami tidak batal wudunya, tapi bagi suaminya batal. Kalau bagi istrinya, saya tidak batal. Dia habis nyentuh suami, dia sholat Allahu Akbar. Kalau suaminya ke kamar mandi lagi, maka agar sama-sama batal, maka suami lanjutkan. Kalau dilanjutkan sama suami, jadinya sama-sama apa? Batal. Jadi suami tidak mau batal sendiri kan? Harus sama-sama batal. Biar batal sekalian dalam mazhab Hanafi katanya. Kita lanjutkan. Itu ada dalam hadis menjelaskan tentang Rasulullah sholat di kamar beliau dengan di kamar Aisyah. Ini yang juga multi penafsiran oleh para ulama. Yaitunya kalau dari satu sisi kita membayangkan bagaimana keadaan rumah atau kamar baginda Rasulullah SAW.
Nabi itu kalau bangun malam itu sholat, istrinya masih tidur. Istrinya masih tidur, Aisyah masih tidur, Rasulullah dah sholat malam. Dan diriwayatkan ketika Rasulullah sholat, maka ketika hendak sujud, itu saking kecilnya kamar beliau, itu beliau sujudnya pas di kaki Aisyah yang sedang ngelonjor. Maka kalau Rasulullah sujud, maka Rasulullah tarik dulu kaki Aisyah, baru Nabi bisa sujud. Nah, maka dalam hadis ini para ulama beda penafsiran. Kalau bagi madhab Hanafi atau madhab Maliki ini jadi dalil bagi mereka. Bahwasanya menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Apa buktinya? Rasulullah menyentuh istrinya ketika sholat. Tetapi dalam madhab Syafi'i meyakini orang tidur itu biasanya pakai selimut. Maka Nabi tidak menyentuh kulit secara langsung, tapi Nabi menyentuh bihailin dengan adanya pembatas. Nah, ini dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau yang disentuh kuku, rambut atau gigi, fala yang kudul wudu, itu tidak membatalkan wudu. Lanjut.